warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa dulu ya, Dimas. Ya, Bu. Persiapan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik ya? Alhamdulillah baik. Ya, kesehatannya harus dijaga ya, jangan telat makan. Kalau bisa juga minum vitamin ya. Iya, untuk pelajaran yang kemarin apakah ada pertanyaan? Enggak cukup ya. Kalau cukup Ibu lanjutkan, tapi sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Jika Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab semangat, semangat, semangat sebanyak 3 kali. Ya. Jika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab alhamdulillah luar biasa. Bisa dipahami? Ya, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ya. Selamat pagi. Semangat. Semangat pagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah Luar luar biasa. biasa. Ya, tujuan pelayanan pada kesempatan kali ini adalah peserta didik dapat meningkatkan pergaulan dengan teman sebaya. Hari ini kita akan melakukan kegiatan selama 1 jam pelayanan. Ibu harap kita bisa melaksanakannya dengan baik. Kemarin kan sudah Ibu share tentang video itu, sudah dilihat? Sudah? Sudah bisa mengambil kesimpulannya? Bagaimana pendapat kalian tentang video yang sudah kalian lihat kemarin itu? Kira-kira apa kesimpulannya, Davis? Kesimpulannya, jadi kita dari beragam-ragam agama, suku, dan budaya. Jadi sesama teman kita harus saling menghargai budayanya, agamanya, semuanya yang berbeda dengan kita. Jadi saling menghargai sesama teman. Biasanya kan kita sekolah di luar-luar sih, Bu. Jadi kan pasti agama, suku, dan budayanya kan ada yang berbeda-beda. Jadi kita harus saling menghargai meskipun kita berbeda. Ya. Saya dapat kesimpulan bahwa etika di sini sangat penting untuk pergaulan teman antar teman sebaya, baik dalam etika dalam adat, agama, hukum, dan yang lainnya. Dari video kemarin dapat saya simpulkan bahwa dalam pertemanan kita harus menjaga etika dengan baik antar teman. Dan kita dapat menyimpulkan bahwa teman yang baik adalah seseorang yang mendengarkan, tidak menghakimi, dan dapat menjadikan hubungan pertemanan dengan baik dan lancar. Ya. Gimana pendapatnya? Ya, Bu. Kita kan sebagai makhluk sosial ya, Bu ya. Saling membutuhkan dan harus saling menghormati. Apapun itu perbedaan seperti ras, budaya, ataupun apapun itu. Tidak bisa mementingkan diri sendiri. Misalnya ada perbedaan apapun itu, harus gimana ya, saling menghargai dan menghormati. Tidak membeda-bedakan. Dan yang paling penting itu tidak saling menghina perbedaannya, Bu. Sinyalnya agak susah, Bu. Iya. Cukup? Iya, Bu, sampun. Iya. Terakhir, ayo, Fata. Gimana pendapatnya? Iya, Bu, kalau tak. Antar teman sebaya, bukan hanya antar teman sebaya, tapi juga dari semuanya untuk menghargai gitu. Ya, terus apa itu tidak membeda-bedakan, itu juga umum, seperti masyarakat juga bisa dilakukan, seperti L-nya tidak membeda-bedakan itu. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Jadi intinya etika dalam pergaulan itu juga sangat penting untuk menunjang apa saja yang bisa kalian lakukan dalam pergaulan dengan teman sebaya ya, agar nantinya tidak terjadi perpecahan atau mungkin kesalahpahaman dalam teman sebaya. Untuk diskusi kelompoknya, kita akan membahas tentang kiat
untuk meningkatkan pergaulan dengan teman sebaya ya. Untuk kelompok satunya Dinda dengan Fatan, kelompok 2 Siti Dwi dengan Sulikah ya. Kelompok 3 Alia dan Fata, kelompok 4 Davis dan Dimas. Ini ya, nanti setelah kelompok 1 mempresentasikan hasilnya, silakan kelompok 2 menanggapi. Begitu seterusnya. Nanti setelah kelompok 2 presentasi, kelompok 3 yang menanggapi. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Bu. Silakan kelompok 1 ya, Dinda sama Fatan. Siapa pembicaranya? Silakan. Kita meningkatkan pergaulan antar teman sebaya sendiri dapat dikatakan sebagai tips atau cara untuk meningkatkan pergaulan antar teman sebaya. Contohnya perluas lingkup pergaulan, senyum bersikap ramah, saling tolong-menolong, jujur, dan masih banyak lagi. Tergantung pada kita bagaimana menentukan sikap yang baik untuk bergaul. Ya, silakan ditanggapi kelompok 2. Kelompok 2 Siti Dwi dan Sulika. Barangkali mau menambahkan atau mungkin bertanya, silakan. Saya hanya mau menambahkan, Bu. Silakan. Menjadi pendengar yang baik. Gitu aja, menambahkan itu saja. Jangan mudah tersinggung. Sudah? Ya, sudah. Cuma 2. Berarti sekarang gilirannya kelompok 2 ya. Siti Dwi sama Sulika. Kalau dari kelompok kalian, kira-kira kiatnya apa saja untuk meningkatkan pergaulan dengan teman sebaya? Silakan. Dwi atau Sulika yang mau mempresentasikan hasil diskusinya kemarin. Cara bergaul yang baik dengan sebaya adalah dengan selalu bersikap ramah dan murah senyum. Sering tersenyum akan beri kesan bahwa kita adalah orang yang mudah didekati dan dapat diajak berbicara. Selalu tersenyum juga merupakan ciri-ciri orang baik hati dan cara bergaul agar disenangi orang lain. Saya cuma mau menambah Ibu. Silakan. Kan kita harus mempunyai rasa humor. Selalu bersikap tegang dan serius akan membuat suasana menjadi kaku. Karena itulah dibutuhkan sedikit rasa humor agar dalam berteman bisa terjalan dengan baik dan tidak kaku. Sekarang gilirannya kelompok 3 ya. Halo Bu, saya di sini. Ya, silakan Alia. Dalam bergaul, kita juga selain yang disebutkan teman-teman tadi, Ya. kita harus menjadi pendengar yang baik bagi teman kita. Pendengar yang baik itu selalu menghargai curhatan teman kita, selalu mendengar dan hanya memberi masukan jika dibutuhkan dan diperlukan. Selain itu, kita juga tidak boleh egois dan tidak terlalu mengekang teman. Ya. Sikap egois akan membuat kita jauh dari teman dan belajarlah untuk rendah hati dan menjadi pribadi yang lebih terbuka. Cukup, Bu. Cukup. Ya, terima kasih. Ada tambahan dari kelompok lain? Cukup? Kalau cukup, kita lanjutkan ke kelompok 4. Davis sama Dimas. Ya. Silakan yang mau mewakili siapa? Saya Siapa? Dimas apa Davis? Davis, Bu. Davis, iya silakan Davis. bergaul dengan niat baik. Jadi kita bergaul dengan teman itu dengan ingin berteman secara tulus, bukan karena
tahu dia punya harta, punya apa, punya yang kita mau. Jadi kita berteman dengan tulus bukan karena niat lain. Cukup? Cukup. Cukup. Ada ini tambahan dari kelompok lain, kelompok 1? Mau menambahkan ataukah bertanya? Ataukah sudah cukup juga? Cukup ya? Kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan inti dari meningkatkan pergaulan dengan teman sebaya yang sudah disebutkan oleh teman-temannya tadi? Dinda, silakan. Bu. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas, seperti yang sudah disampaikan teman-teman juga tentang siap meningkatkan pergaulan antar teman sebaya, menurut saya semuanya berputar pada etika. Dengan kata lain, cara terbaik untuk meningkatkan pergaulan antar teman sebaya itu adalah dengan menjaga etika dan perilaku kita terhadap orang lain. Dengan begitu, saya rasa pasti akan tercipta hubungan yang baik pula. Saya rasa cukup, Bu. Ya, terima kasih Dinda ya. Jadi kesimpulan dari meningkatkan pergaulan dengan teman sebaya adalah kita harus tahu kiat apa saja yang harus kita lakukan. Di antaranya tadi adalah bergaul dengan niat yang baik. Harus tulus ya kalau ingin berteman ya. Yang kedua, perluas lingkup pergaulan. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik. Yang keempat, belajar memulai obrolan. Yang kelima, senyum. Yang keenam, jangan egois. 7, jujur. Selain itu sebenarnya masih banyak lagi kiat-kiat yang lain ya. Cuma kita bisa memperlakukan apa? Kita bisa melakukan kiat yang sudah kita ketahui itu tadi. Dan jika kita bisa menerapkan kiat-kiat tersebut dalam pergaulan, kalian pasti akan berhasil dalam hubungan pertemanan yang baik. Seperti itu anak-anak. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya. Itu naik sampai tak kayak nomor. Ada pertanyaan enggak? Enggak, cukup ya? Ya, Bu. Kalau cukup Ibu sampaikan terima kasih atas partisipasi kalian. Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. SSU.